Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau mereview cairan pretreatment ya. Barangkali teman-teman channel YouTube saya ada yang belum tahu apa itu cairan pretreatment di mesin printer kaos. Cairan pretreatment itu adalah cairan coating untuk pelapis di bagian permukaan kaos supaya tintanya tidak menyerap secara full di kaos. Jadi fungsinya adalah menahan tinta supaya tidak terserap ke kaos. Nah, biar apa? Supaya hasil printnya bisa pekat. Itu ya. Ini sangat penting sekali penggunaannya di kaos warna gelap supaya hasil print dengan tinta putihnya nanti bisa hasilnya putih pekat. Karena kalau kita menggunakan pretreatment, cara treatmentnya kurang bagus, kurang benar, kurang maksimal, nanti alhasil tinta putihnya tidak bisa menghasilkan putih pekat. Makanya di video-video saya yang lalu-lalu saya sudah ada cara treatment beberapa metode untuk menghasilkan hasil yang pekat tapi juga tidak berbekas. Jadi ini sangat mutlak penting buat teman-teman pemain DTG yang menggunakan cairan treatment. Nah, kali ini saya mau review beberapa cairan treatment yang kita ada. Sebetulnya cairan treatment kita ada 3 ya. Nah, ini yang biasa teman-teman pakai. Ini coating treatment versi kedua ya, yang ini karena di kaos warna putih penggunaan pretreatment juga perlu, cuman pemakaiannya tidak banyak. Kalau di kaos warna hitam mungkin sekitar 12-15 ml, tapi kalau untuk kaos warna putih mungkin penggunaannya nggak sampai separuh ya, mungkin ya 5-7 ml aja, bahkan nggak sampai sih 5 ml ke bawah. Jadi sangat irit, cuma untuk hasil biar pekat untuk nidurin bulu-bulunya gitu ya. Jadi ini jangan sampai salah fungsi, karena teman-teman kalau pembelian di paket DTG akan dapat ini khusus untuk warna gelap atau penggunaan tinta putih ya. Jadi ini maksimalnya untuk tinta warna putih, pretreatment yang menggunakan tinta putih ini yang jadi kita bikin lebih detail lagi khusus untuk kaos warna gelap yang seperti ini. Ini yang versi 2. Ini cocok untuk printer DTG lokal. Tapi sebetulnya ini saya kemarin desain untuk printer Epson F2130. Jadi kalau pengguna F2130 ini sangat cocok sekali ya, karena memang karakternya saya bikin seperti punyanya F2130, tapi untuk lokal juga cocok karena memang ternyata tidak beda jauh dari karakter tintanya itu sendiri. Saya juga sudah coba yang ini di mesinnya Ricoh, hasilnya juga tetap bagus. Cuman kalau di printer Brother saya belum sempet, karena belum sempet nyoba waktu itu. Kalau di Ricoh sama di Epson udah pasti saya pakai ini. Ya, sorry, kalau di Epson pasti saya pakai ini. Kalau di Ricoh saya pernah pakai, hasilnya pun nggak ada masalah, tetap maksimal gitu ya. Jadi boleh saya bilang ini sebetulnya adalah treatment universal untuk kaos warna gelap gitu. Kemungkinan di printer Brother pun juga ini bisa dipakai juga. Jadi teman-teman ingat ya, ini khusus untuk kaos warna gelap ya, kaos warna gelap. Nah, bagaimana dengan pretreatment di kaos warna terangnya? Nah, saya ada namanya Bold Coat. Nah, ini pretreatment universal untuk kaos warna putih dan warna gelap. Sebetulnya ini hanya relabel aja, saya memperbarui desain labelnya aja. Jadi ini adalah versi pertama ya, pretreatment dari bengkel print yang versi pertama. Dia cocok
untuk kaos putih atau kaos gelap. Nah, bedanya dengan ini sudah jelas ya. Kalau yang ini untuk khusus kaos gelap, kalau ini bisa untuk kaos terang, kaos gelap. Kalau masalah hasil, kalau masalah hasil lebih maksimal yang mana? Nah, teman-teman sebetulnya kalau masalah hasil, kalau pinter-pinter menggunakan ini bisa lebih irit ya. Karena kalau ketebelan dia sedikit kaku. Tapi kalau mau pinter-pinteran pakai ini lebih irit. Jadi kalau teman-teman mau pakai treatment ini, kalau sudah terbiasa yang pakai ini sebetulnya hasilnya lebih kuat ketimbang yang ini. Sekalipun dari kedua treatment ini sebetulnya sama-sama kuat, tapi kalau dibilang lebih kuatnya, menurut saya ini yang lebih kuat. Ya. Di kaos warna putih penggunanya cuma sekitar 3 sampai 4 ml aja. 3 sampai 5 lah, nggak banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak juga. Hasilnya bisa pekat dan kuat ya. Jadi di Bolt Coat ini untuk Recoat liquid yang versi ini adalah cuma ganti desain saja, tapi isinya sama dengan versi yang pertama. Sebetulnya ini versi yang pertama. Nah, ada lagi juga yang khusus untuk kaos gelap. Saya juga ngeluarin yang versi ultra. Versi ultra ini tidak beda dengan versi yang ini, sama-sama untuk kaos gelap ya. Jadi sini ada tulisannya ultra, teman-teman. Di sini ada tulisannya ultra. Jadi ini untuk kaos warna gelap juga, tapi penggunanya lebih sedikit ya. Saya kapan hari pernah bikin video yang pakai ultra ini, kalau nggak salah hanya pakai 8 ml aja. Kalau yang ini mungkin 12 sampai 15 ml. Penggunaan ini hampir separuh lebih, itu sekitar 8 ml. Ada kalau puter-puter di video saya menggunakan Recoat Ultra ini ya. Karena harganya juga lebih mahal dibandingkan yang lain, cuman hasilnya dia lebih bisa lentur, tidak berbekas, hasilnya sangat bagus yang ini. Tapi umum rata-rata teman-teman cocok pakai yang ini. Jadi kalau yang ini nggak susah-susah metodenya, hasilnya udah pasti bagus. Kalau yang ini bisa lebih irit dan lebih kuat, tapi sedikit teknik-teknik yang harus dimaksimalkan, mulai dari nyemprotnya, dari ngeratainnya gitu ya. Ini lebih sedikit sulit, tapi kalau pemain-pemain lama yang sudah biasa pakai, biasanya pakai ini juga seneng gitu ya, karena ini tinggal beli ini, kaos apapun diajar pakai pretreatment ini gitu, pretreatment ya. Jadi itu dari saya tentang review pretreatment. Ada banyak pretreatment di luar sana juga jual, teman-teman juga bisa coba ya. Ada yang import itu yang bagus itu FBX 100, kita juga ada, cuman kebetulan saya nggak bawa untuk review ini. Itu juga lebih bagus, cuman harganya sedikit lebih mahal, tapi dia istilahnya kasarannya baru pakai itu lebih mudah. Jadi hampir setara dengan ini tapi lebih mudah, kebanyakan nggak ada masalah, hasilnya juga tetap pekat. Kalau ini tidak dianjurkan banyak-banyak ya, karena kalau banyak-banyak nanti yang ada hasilnya, kalau ngepres panasnya kurang malah nanti gampang rontok gitu ya. Jadi sebetulnya sebagus-bagusnya pretreatment, kalau cara dan penggunaannya tidak tepat, hasilnya juga nggak bagus, bisa rontok, bisa nggak pekat gitu ya. Bahkan nanti pas dicuci juga mungkin ada bekas-bekasnya juga nggak hilang, karena caranya yang nggak benar. Nah, kadang pemula di akhir video saya, pemula itu karena cara pretreatmentnya yang kurang benar, sehingga menghasilkan hasil pretreatment dengan hasil rontok atau tidak kuat gitu ya, gampang pecah. Nah, kita ada solusi untuk pemula, yaitu epoksi ya. Jadi epoksi adalah cairan Recoat untuk penguat hasil print DTG ya.
Ini sebetulnya paling cocok untuk pemula, karena kalau yang sudah terbiasa pakai sebetulnya nggak pakai ini nggak ada masalah. Jadi kita berusaha memberikan consumable sesuai kebutuhan teman-teman. Ini nggak wajib pakai ya. Kalau pre-treatment wajib pakai, kalau ini nggak wajib pakai. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, teman-teman bisa pakai epoxy ini supaya hasilnya lebih kuat ya, lebih tahan cuci gitu. Tapi kalau udah biasa menggunakan pre-treatment dengan teknik yang benar, saya percaya hasil dari cukup pre-treatment udah bagus, nggak perlu epoxy ya. Jadi pemula bolehlah coba-coba ini. Lagian di paketan kalau nggak salah juga ada dapat epoxy ini. Oke gitu teman-teman, terima kasih, semoga membantu ya dari review produk Recode ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai selesai, tidak di skip, karena kalau di skip saya yakin informasinya tidak dapat seutuhnya. Jadi sangat bagus kalau kita memperhatikan dari depan sampai belakang. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan atau masukan atau bla 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 bla, bisa di kolom komentar agar kami bisa lebih baik. Terima kasih dan selamat siang. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.